Jadi sudah dijanjikan ada 3 persamaan ya. Namanya sistem, artinya sistem itu berarti persamaan linearnya terdiri dari lebih dari satu. Dari itu sebuah persamaan linear. Nanti namanya tinggal menyesuaikan dia persamaan linear 2 variabel, 3 variabel, atau seterusnya. Jadi nggak bisa. Kemudian di sini memiliki solusi X sama dengan R, Y sama dengan S dan Z sama dengan T. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Silakan buktikan. Jadi nanti R itu bisa menyatakan X, S bisa menyatakan Y, dan T bisa menyatakan. Buat teman-teman juga itu nanti bisa dicoba. Kalau cek, saya simak. Jadi kalau menyelesaikan sebuah sistem kan kita bisa menggunakan cara substitusi, eliminasi, maupun grouping. Cara yang paling cepat kita bisa menggunakan cara campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Ada yang sudah menemukan jawabannya ini? Saya tunggu 1 menit lagi sampai 2015. Jadi yang bisa menjawab, ayo, adakah yang sudah menemukan jawabannya? Kita sudah bisa membuktikan pernyataan satu salah atau benar, benar atau salah, kemudian dua bagaimana kita bisa. Oke, mungkin ada yang udah sampai setengah ya, tengah-tengah, atau mungkin ada yang belum ketemu, kita bahas bersama di sini. Jadi kalau kita perhatikan, di persamaan pertama, ini kan ada 3 persamaan. Persamaan pertama, dia mengandung variabel X, Y, Z. Kemudian 2 X, Y sama A. Kemudian yang ketiga, Y sama Z. Dari ketiga persamaan ini, sebenarnya kita bisa lihat langsung ya, mana yang bisa langsung kita eliminasi. Jadi, kita bisa langsung eliminasi persamaan 1 sama 3. Kenapa? Ini perhatikan. Di sini 3 kan punya ini, sama-sama positif. Di sini sama-sama negatif untuk persamaan 1. Nah, itu bisa kita eliminasi. Jadi saya tuliskan di sini 2X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 1. Kemudian Y ditambah Z sama dengan 5. Ini bisa kita langsung eliminasi. Dikurang atau ditambah? Ini. Dikurang atau ditambah? Kita bisa perhatikan tandanya. Di sini kan yang atas min Y, yang bawah positif Y. Kan berarti supaya hilang dia nanti ditambah. Nanti kalau misalkan kita kurang, nah misalnya kita kurang ya ini berarti kan min Y dikurangi Y. Nah ini kan hasilnya tidak hilang ya, tidak habis, tidak tereliminasi, melainkan menjadi min 2Y. Otomatis bagaimana kita harus menghilangkan Y sama Z? Maka ini min Y ditambah Y. Nah ini kan habis. Jadi kalau mengeliminasi perlu diperhatikan tandanya juga ya, ditambah supaya habis. Setelah itu kan ini sudah tereliminasi, habis tinggal 2x, ya kan, 2x-nya turun sama dengan 1 ditambah 5. Maka x-nya 6 dibagi 2 sama dengan, dah, x ketemu sama dengan 3. X tadi mewakili R, ini mewakili. Oke, kita perhatikan pernyataan 1. Pernyataan 1, R sama dengan 1. Padahal R kita temukan sama dengan 3. Berarti pernyataan 1 salah. Kita langsung lihat opsinya. Opsi yang ada pernyataan 1 pasti dia salah. Oh, ini salah. Ini salah. Ini juga salah. Karena itu mengandung pernyataan 1. Kemudian kita coba ke pernyataan 2. Di sini S sama dengan 2 jika A-nya sama dengan 1. S itu menyatakan Y. Berarti kita lihat
persamaan yang ada y-nya. Kita bisa ambil persamaan 2. Kenapa? Karena x-nya sudah diketahui tadi. Kita ambil x dikurangi y sama dengan A. Nah, x tadi dinyatakan dengan R, Y dinyatakan dengan S sama dengan A. Nah, ini kan bisa kita buktikan salah satu. Jika S sama dengan 2, jika A sama dengan 1. Artinya kan kalau A-nya disubstitusikan 1, maka S-nya 2. Atau sebaliknya, jika S-nya disubstitusikan 2, maka A-nya kita substitusikan. R-nya tadi sudah ketemu 3, S-nya, maka kalau kita kurang 3 kurang 2, 1. Ternyata dia dari pernyataan 2 memenuhi A-nya sama dengan 1. Maka pernyataan yang ada pernyataan 2-nya pasti benar. Oke, sudah selesai. Itu tidak perlu membuktikan 3 dan 4. Karena dua pasangannya 4. Dua tidak ada pasangannya. Yang dua benar, maka jawaban yang benar. Untuk nomor 1, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan, ada? Tidak ada, saya rasa untuk yang nomor 1 cukup. Silakan ya, nanti teman-teman misalkan belum paham atau misalkan penjelasannya terlalu cepat, bisa menyampaikan. Kak belum paham yang ini bisa dijelaskan ulang, atau Kak terlalu cepat bisa agak pelan. Oke, kalau nama satu tidak ada, kita lanjutkan di nomor. Kita belajar bareng-bareng ya, diskusi bersama nanti. Silahkan teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya juga. Misal, kelihatannya sih ada yang kurang tepat gitu, ngitungnya durasinya, tandanya atau bagaimana, atau teman-teman punya cara yang lain yang lebih cepat, bisa. Oke, silakan untuk yang nomor 2 bisa dicoba dulu. Di sini jika parabola Y sama dengan X kuadrat ditambah 4 dirotasi itu berarti titik kosong itu berarti titik kosong yang 0 sebesar 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Artinya kalau berlawanan sebetulnya positif. Kalau searah berarti sebetulnya. Kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Maka persamaan parabola hasil transformasi tersebut adalah 4. Saya kebetulan yang materi persamaan parabola emang perlu ya Kak nanti di atas. Iya, parabola itu sebenarnya persamaan kuadrat ya. Kenapa kok disebut parabola? Karena kurvanya bentuknya parabola. Jadi melengkung. Jadi istilah-istilah itu nggak melulu nanti namanya persamaan kuadrat, persamaan mutlak, persamaan geometri, persamaan rasional, irasional. Tapi mereka juga punya istilah-istilah lainnya. Misalkan sama kayak persamaan linier. Persamaan linier itu juga bisa dikatakan persamaan garis. Keluar. Karena kan masuknya di persamaan ya. Bahkan grafiknya kemungkinan juga bisa keluar. Ini tuh sebenarnya fokus materi di nomor 2 itu adalah transformasi fungsi. Dan transformasi ada geometri fungsi ya. Kalau geometri berarti pada bangun, titik, garis, bangun datar gitu. Transformasi fungsi berarti nanti yang ditransformasikan sebuah fungsi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, fungsi itu banyak. Ya, ada di parabola atau persamaan parabola, persamaan kuadrat.
Jadi ini fokusnya di apa namanya transformasinya. Yang digunakan adalah transformator latex. Silakan aku ada yang menanyakan. Ya benar. Jadinya min y, x. Tapi hati-hati. Yang jelas. Hanya yang jelas. Ya, sebentar. Saya jawab yang atas dulu. Kalau 90 derajat itu menjadi min y, x. Ya. Tapi nanti hati-hati pada fungsi itu yang kita substitusikan bukan x aksen dan y aksen, bukan x aksen ya, melainkan x sama y. Jadi nanti perlu kita tahu. Yang kurang jelas apa Kak satu? Kita terus dulu. Ini gambarnya, suaranya. Kita coba dulu yang nomor dua ini kita bahas bersama ya. Nanti kita nomor selanjutnya. Jadi di sini yang mau kita transformasi adalah fungsi. Ingat, kita harus hati-hati kalau yang ditransformasi fungsi. Karena nanti bayangannya ya x aksen koma y aksennya itu harus diubah menjadi x sama dengan y sama dengan. Karena kalau yang disubstitusikan kan persamaan di situ kan x sama y-nya, bukan x sama y-nya. Ini saya mau tuliskan di mana fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah 4 ini akan dirotasi titik asalnya 0,0 atau O sebesar 90 derajat. Benar, bayangannya adalah min ambil titik x, y. Bayangannya adalah min y, x. Itu dari mana? Itu dari asalnya, dari rumusnya. Ada rumusnya, tapi kalau rumus kan panjang, kita bisa mengingat-ingat untuk cara cepatnya. Jadi ada nanti kayak triknya, misalkan untuk rotasi sekian besar, misalnya sekian, kemudian persennya ini nanti bayangannya apa. Kemudian misalkan nanti refleksi untuk cerminnya ini nanti bayangannya seperti apa. Itu bisa. Oke, kita bahas dulu untuk yang ini. Bahasanya tadi kita tahu bahwa X aksen itu adalah min Y. Nah, Y-nya, Y aksennya, ya, X ini harus kita ubah jadi Y. Y-nya sama dengan min X aksen. Nah, ini nanti yang akan kita substitusikan. Jadi X-nya tetap, ini adalah Y aksen. Kita substitusikan. Nanti Y-nya diganti min X aksen, dan X-nya diganti Y aksen. Positif, berarti Y-nya ganti jadi min X aksen sama dengan X-nya berubah jadi Y. Y aksen kuadrat ditambah 4. Aksen itu hanya membantu ya, membantu gimana itu menyatakan bayangan. Nanti untuk hasil akhirnya tetap aksennya gitu. Ya, nggak apa-apa. Kemudian setelah dia dirotasi sebesar 90 derajat, selanjutnya adalah dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Di sini mau saya tulis dulu persamaannya. Min X sama dengan minnya tidak saya ubah karena kan belum selesai ya. Nanti akhirnya aja nanti yang Y kuadrat ditambah 4. Ini mau dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Nah, perhatikan untuk refleksi atau pencerminan. Nah, kalau pencerminan kan banyak sekali ya. Ini X sama dengan 2. Artinya X sama dengan H. Nanti kalau X sama dengan, itu yang berubah hanya titik X-nya saja. Y-nya tetap. Berubahnya gimana? Di sini X aksen itu rumusnya adalah 2H min X. Sebenarnya kalau kita ubah ke X sama dengan itu sama. Sama yakni menjadi 2H min X aksen. Nah ini kebetulan sama. Nanti kan ada beberapa kasus kalau diubah menjadi X sama dengan itu berbeda. Makanya perlu kita pahamkan dulu untuk konsep yang di geometri. Kemudian ini bisa kita substitusikan. Berarti 2 kali hanya 2 kan?
min X aksen. X. Berarti X sama dengan 4 min X aksen. Nah, setelah itu bisa kita substitusikan. Ini min, ya kan, ada minnya tadi. X-nya kita ganti dengan 4 min X aksen. Sama dengan Y-nya tetap, ya. Karena dia X sama dengan H, Y-nya tetap. Nanti kalau misalkan Y sama dengan K, atau Y sama dengan suatu bilangan, X-nya yang tetap. Jadi, rumusnya sama seperti yang untuk X, jadi tinggal 2K min Y. Kemudian kita lanjutkan, berarti Y kuadrat ditambah 4. Maka di sini min 4, akan dikalikan tandanya plus X aksen, into aksen, Y aksen kuadrat, sama dengan ditambah 4. Berarti X sama dengan Y kuadrat, ini min 4-nya ke kanan plus. Jadi jawabannya yang ini. Pokoknya kita menyesuaikan sama jawaban ya. Misal nanti ada bentuknya juga kayak Y ini juga bisa diubah Y kuadrat min X ditambah 8 sama dengan 0. Ini juga bisa bentuk seperti ini. Atau Y kuadrat sama dengan X min 8. Ini juga bisa seperti ini. Pokoknya kalau kita menjawab, menyesuaikan sama. Kira-kira untuk nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Jadi Kak Safina, kurang jelasnya di apa? Suaranya tadi Kak, oke, maaf ya ini tenggorokannya agak kurang sehat, jadi suaranya. Oke, nanti saya agak keraskan lagi suaranya. Silahkan untuk yang nomor 2, ada yang mau ditanyakan? Jadi fungsi parabolanya itu hanya sebagai fungsi yang akan ditransformasi. Fokus untuk topik nomor 2 ini adalah ditransformasi. Transformasi fungsi. Silahkan ada yang mau ditanyakan? Apa-apa, saya tunggu. Ada? Kalau misalkan ada, saya rasa cukup yang nomor 2. Karena transformasi itu banyak juga. Dan kalau ditransformasi kan ada translasi, kemudian ada refleksi, ada rotasi, ada dilatasi. Sedangkan refleksi pun itu ada 8 gitu. Kan ada V. Terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, kemudian terhadap itu X sama dengan H, Y sama dengan K, kemudian Y sama dengan in X, Y sama dengan X, titik asal. Dan nanti bayangnya beda. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk nomor 2. Silakan dicoba yang nomor 3. Nah, ini juga masih topiknya ditransformasi ya. Yang mau ditransformasi juga persamaan parabola. Di mana dia digeser ke kiri. Kalau digeser artinya dia perpindahan. Maksudnya di materi translasi. Transformasi translasi. Digeser ke kiri. 3 satuan. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka persamaan parabola yang baru adalah berapa? Ya, cepat. Teman-teman bisa ajak yang lain juga ya, teman-teman yang juga kita belajar bersama. Mumpung masih ada waktu ini tinggal hamin berapa untuk menuju ke TBK. Semangat pokoknya teman-teman. Ya, kira-kira gimana ini untuk nomor 3? Ada yang sudah menemukan?
Tak ada rangkuman materinya enggak? Rangkuman materi nanti saya ada kemarin itu saya share di grup link materi itu. Itu ada beberapa materi, ada transformasi, ada yang rangkuman materi di situ. Nanti itu bisa sambil dibuka-buka. Nanti kalau misalkan ada yang kurang lengkap bisa saya tambahkan atau teman-teman yang punya materi juga bisa menambah. Nanti bisa dibahas. Kalau misalkan tenggelam nanti saya share lagi yang belum sempat dapat. Ini nanti juga di-share kok untuk hasil pembahasannya. Berarti itu min 3,0. Ya, betul. Translasinya sebesar min 3,0. Jadi yang berubah itu X-nya saja. Y-nya tidak berubah. Nah, hati-hati. Pokoknya yang disubstitusikan X sama Y-nya ya. Kalau Y-nya kan jelas itu nggak ada ya, karena hanya digeser ke kiri. Sebesar 3, berarti nanti hanya X-nya saja. Ya, ada yang bisa menemukan ini kira-kira. Ya, ada yang mau menyampaikan hasilnya. Mungkin hasil untuk translasinya, pergeserannya itu sama. Saya tunggu sampai 2035. Oke, sudah 2035. Oke, kita bahas bersama. Nanti kalau ada yang ketemu jawabannya bisa di-share ke apa? Dikirim ke chat. Berarti kan di sini ada parabola X sama dengan, ini bisa saya tuliskan dulu. Mau saya tulis ini. X sama dengan Y kuadrat ditambah 6Y min 7. Digeser itu translasi sebesar 3 ke kiri. Berarti 3 ke kiri itu min 3. Nah, nggak ada ke atas atau ke bawah. Berarti itu 0. Jadi untuk translasi, aduh ini enggak. Ini saya zoom ya. Kadang itu stylusnya itu sensornya nggak masuk. Nah, saya hapus dulu. Tadi soalnya apa? X sama dengan Y kuadrat ditambah 6Y min 7. Ini ditranslasikan sebesar min 3,0. Jadi, kalau translasi kan ini A, B ya yang atas. Nanti ini mengacunya ke kanan, ini kanan, ya kan? Yang ini kanan atau kiri. Yang ini atas atau bawah. Kadang kan bentuk pertanyaannya nggak langsung dia transaksi sebesar berapa ya, tapi dia hanya keterangannya, oh ke kiri 3, oh ke atas 3, oh misalkan ke bawah 5. Nah, nanti tinggal menyesuaikan. Artinya kalau dia ke kiri atau ke kanan itu berlaku untuk A-nya, jadi yang atas. Kemudian kalau misalkan ke atas atau ke bawah itu adalah B-nya ini. Yang di bawahnya ini. Jadi nanti kalau ke bawah berarti negatif, kalau ke atas positif. Begitu juga kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Oke, nanti tinggal menyesuaikan. Kemudian di sini karena digeser ke kiri sebesar min 3, maka yang berubah hanya X-nya. Nah, perhatikan. Kalau pada transformasi geometri, kita tahu bahwa X aksennya itu adalah X plus A. Nah, kalau dalam fungsi, itu adalah X sama dengan X aksen min A. Nah, hati-hati ya ini, karena yang kita substitusikan adalah X-nya. Jadi, X aksen, A-nya apa? A-nya di sini. Ini. A-nya negatif 3. Berarti dikurangi negatif 3 menjadi plus 3. Barulah kita substitusikan ke persamaan. Jadi, X-nya kita gantikan X aksen plus 3 ya sama dengan
Y kuadrat ditambah 6Y min 7. Nah, seperti ini. Berarti X aksen, ini juga aksennya, ini juga aksen. Sama dengan Y aksen kuadrat ditambah 6Y aksen. Nah, tiganya ke kanan. Di kiri plus kan ke kanan jadi min. Min 7 min 3 ditambah jadi min 10. Ini hasil dari translasi. Kemudian langkah selanjutnya yang diminta adalah dicerminkan. Cerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, ini konsepnya hampir sama kayak yang nomor 2 tadi ya. Karena yang 2 tadi kan X sama dengan. Ini Y sama dengan. Berarti nanti tinggal menyesuaikan. Ini saya tulis dulu untuk persamaannya. X aksen sama dengan Y. Aksennya mau saya hilangkan aja. Y kuadrat ditambah 6Y min 10. Ini mau dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Nah, karena Y sama dengan berarti X-nya tetap. Ya, yang berubah adalah Y-nya. Nah, gimana? Berarti Y, tadi kan sama ya konsepnya di mana Y aksen itu adalah 2K min Y, sama saja. Jadi Y sama dengan 2K min Y aksen. Nah, kebetulan ini sama. Berarti tinggal kita kalikan 2 kali 3, 6 min Y. Seperti ini. Ini bisa ditulis Y aksen, nggak apa-apa. Terus kita substitusikan. Substitusikan, maka X-nya tetap X sama dengan Y kuadrat. Berarti 6 min Y kuadrat. Aksennya saya hilangkan. Ditambah 6 kali 6 min Y. Jangan lupa. Dikurangi 10. Sebelumnya cukup. Nah, sama dengan, nah ketika dikuadratkan, berarti perhatikan. 6 kuadrat 36. Kemudian min ya, karena min berarti ini min. Min apa? 2AB. AB-nya mana sih? Ini A, ini B. Berarti tinggal dikalikan. 2 kali 6 kali Y. Berarti 12Y. Ini udah pernah kita bahas di sebelumnya. Seperti itu. Kemudian Y dikuadratkan, min ya jadi plus. Plus Y kuadrat. Ditambah ini dikalikan, berarti 36. Kemudian dikalikan juga ini seperti ini. Berarti min 6Y. Jangan lupa dikurangi 10. Kemudian kita selesaikan, ini tadi X. X sama dengan, kita urutkan dari yang pangkatnya terbesar, berarti Y kuadrat. Kemudian yang Y, ini Y sama Y. Min Y, min 12, min 6. Berarti min berapa? Min 18Y. Kemudian di sini 36, ya 36 ditambah 36 kurangi 10, 36 tambah 36, 72 kurangi 10 berarti positif 60. Jadi hasil dari translasi kemudian dicerminkan, direfleksikan adalah X sama dengan Y kuadrat min 18Y ditambah 6. Jawabannya yang di kira-kira yang ini ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Silakan jika tidak ada. Nggak apa-apa ya, kita bahasnya pelan-pelan aja di sini. Ya. Kalau misalkan tanya, Kak ini misalkan bisa, apakah bisa kita kerjain cepat ya waktunya bisa. Itu tadi kita pahamkan konsepnya. Kita pahamkan bahwasanya oh ini digeser ini ya, berarti caranya rumusnya langsung seperti ini, seperti ini. Kemudian kalau misalkan dicerminkan, oh ini berarti seperti ini, seperti ini. Bisa, bisa. Nanti kalau sudah terbiasa latihan soal, cepat bisa mengerjakan lebih cepat.
Untuk ini tidak ada yang mau ditanyakan nomor 3? Oke, diam-diam baik ini. Nomor 4 kalau gitu, kayak di sini. Disajikan ada jika X dan Y bilangan positif. Nah, di sini bilangan positif ya. Yang memenuhi X min Y sama dengan 4 dan X plus 2Y sama dengan B ditambah 3 serta X min B adalah bilangan bulat di antara 0 dan 3. Maka nilai dari 2X ditambah B dikurangi B sama dengan 6. Oke, bisa dicoba. Pokoknya nanti kalau persamaan ya udah isinya pasti ada variabel, pasti ada koefisien, konstanta, fungsi, udah kaitannya sama itu. Persamaan belum nanti masuk ke pertidaksamaan. Kalau persamaan kan ciri khasnya ada tanda sama dengan ya artinya yang pas kiri kanan itu sama nilainya. Kalau pertidaksamaan nanti tandanya lebih dari, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, seperti itu. Sedangkan untuk nomor 4 bisa dicoba. Nanti kiranya kalau belum paham bisa ditanyakan ya tidak apa-apa. Oke, saya tunggu sampai 245. Ya, udah 45. Ada yang menemukan jawabannya? Mungkin baru sampai setengah. Oke, di sini ada beberapa persamaan ya. Karena X dan Y memenuhi di beberapa persamaan ini. Ini mau saya tuliskan dulu lagi supaya lebih jelas. Ini ada persamaan X min Y sama dengan 4. Kemudian ada X. Saya zoom aja. X ditambah 2Y sama dengan B ditambah 3. Oke. Di sini ada X min Y sama dengan 4, kemudian X ditambah 2Y sama dengan B plus 3. Ini bisa kita kerjakan dahulu ya. Kita tahu bahwasanya di sini X min Y sama dengan 4, itu bisa kita ubah ke X sama dengan Y-nya pindah ke kanan. Jadi 4 plus Y. Ini, seperti ini bisa ya? Sama. Nanti kita lakukan substitusi di persamaan berikutnya. Jadi X-nya bisa kita substitusikan menjadi 4. Ini 4 ditambah Y. Ya, ditambah 2Y sama dengan B plus 3. Oke. Selanjutnya kita selesaikan. Jadi 4. Ini 4 bisa langsung ke kanan. Iya pakai kode. Saya kode ini ketepatan. Nah, ya. Kak, siapa tadi? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, kita lanjutkan dulu ya yang ini. Jadi ini 4-nya bisa langsung ke kanan, Y-nya langsung kita selesaikan menjadi 3Y ya, sama dengan B. Ini kan plus 3. Yang itu 4-nya ke kanan jadi min 4. Jadi 3 min 4 min 1. Oke. Kita udah ketemu ada 3Y sama dengan B min 1. Kemudian persamaan yang berikutnya, kita tahu apa? Ini. X min B itu nilainya antara 0 sampai 0 dan 3, antara 0 dan 3. Kalau antara 0 dan 3 itu kan kita bisa misalkan karena dia bilangan bulat ya tadi X-nya, pastikan kita ambil yang bilangan bulat. Bilangan bulat antara 0 sama 3 berarti 1 sama 2.
Nah, kalau X min B itu kan bisa kita ubah menjadi bentuk X min B, misalkan sama dengan 0 ya, berarti X sama dengan B. Ini X min B nilainya sama dengan apa namanya, 1 dan 2. Kemudian kita bisa substitusikan ke persamaan yang kita dapatkan. Jadi untuk B-nya sama dengan 1, ya, karena ada 1 dan 2 antara 0 dan 3 berarti bisa 1, 2. Maka 3, kita substitusikan 3Y sama dengan B-nya kan 1. 1 min 1, 0. Berarti Y-nya sama dengan 0/3, 0. Y-nya 0. Kemudian untuk B sama dengan 2. Berarti 3Y sama dengan 2 dikurangi 1. Berarti 1. Y sama dengan 1/3. Ada dua jawaban, Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1/3. Tapi kita perhatikan, X dan Y ya tadi menyatakan bilangan positif. Bilangan positif berarti yang kita ambil adalah yang ini. Kenapa kok Y sama dengan 0 bukan positif? Y sama dengan 0. 0 itu bilangan cacah. Ya, ingat, 0 itu bilangan cacah. Berarti yang kita ambil atau Y yang memenuhi adalah 1/2. Karena positif. Positif kan bisa bilangan rasional, bisa bilangan bulat. Kalau ini kan bentuknya rasional. Setelah itu yang kita lakukan adalah kita cari X-nya. Kita cari X-nya. Y udah ketemu, kita cari X. Tadi ada persamaan X min Y sama dengan 4. Berarti X min, tadi Y-nya 1/3 sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 ditambah 1/3. Maka X sama dengan ini 12 ya, dikalikan. Karena penyebutnya 3, langsung kalikan ke sini. 12, 12 ditambah 1, berarti 13/3. Ini untuk nilai X-nya. Nah, Y ketemu, X ketemu. Kemudian kita cari ini. Nah, kita diminta mencari 2X ditambah Y dikurangi B. Berarti 2 dikali X-nya tadi ketemu 13/3. Nggak apa-apa bentuk pecahan. Ditambah Y-nya 1/3 dikurangi B-nya. B yang memenuhi untuk 1/3 tadi ini ya. 2 dikurangi 2. Tadi ini tinggal dikali sama dengan 26/3 ditambah 1/3. Ini samakan juga penyebutnya jadi 3, tinggal dikalikan. Berarti 6/3. Maka diselesaikan 26 tambah 1 kurang 6 berarti 21/3. Maka jawabannya sama dengan 21 bagi 3, 7. Jawabannya untuk nomor 4, ada yang mau ditanyakan? Silakan. X min B sama 0 dari mana Kak? X min B itu kan nilainya 0 sampai 3. Itu jadi X sama dengan X min B sama dengan 0. Bisa X sama dengan B. Atau sebenarnya itu bisa kita abaikan ya. Yang mana kita kan sebenarnya mencari nilai apa namanya B-nya, ya kan B-nya. B itu antara 0 sampai 3. Kira-kira itu bisa dipahami nggak? X min B adalah bilangan bulat antara 0 sampai. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang ini? Jadi kita tinggal substitusikan untuk nilai. Di antara bukannya berarti cuma 1 dan atau 2. Iya, 1 atau 2. Tadi kita B-nya menggunakan 1 dan 2. Kemudian kan kita peroleh nilainya untuk yang B-nya 1, ternyata Y-nya 0. Kemudian untuk B-nya 2, tadi kita peroleh di sini Y-nya sama dengan 1/3. Nah, kita kembalikan ke pertanyaan. Pertanyaan kan diketahui bahwasanya X dan Y-nya bilangan positif. Maka yang memenuhi ya, bilangan positif berarti Y-nya yang 1/3. Kalau 0 itu kan bilangan cacat. Maksudnya bilangan cacat. Jadi yang memenuhi adalah Y sama dengan 1/3. Untuk B-nya 2. Kemudian kita bisa mencari nilai X-nya.
X-nya substitusikan. Kita pakai persamaan yang X min Y ya, yang atas. Kemudian X min Y sama dengan 4, Y-nya kita substitusikan 1/3, maka X-nya ketemu 13/3. Mana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Adakah? Ada lagi. Cukup untuk yang ini? Kalau misalkan cukup, saya lanjutkan. Ya, seperti itu ya. Jadi, dicoba substitusikan karena persamaan-persamaan ini kan saling melengkapi. Nah, itu bisa disubstitusikan seperti itu. Kemudian nanti dicari, disesuaikan sama pernyataannya. Kalau misalkan bilangan bulat, oh berarti yang memenuhi dia bukan bilangan bulat, bukan bilangan rasional atau bilangan. Kalau misalkan bilangan positif itu kan banyak ya, bilangan positif itu bisa bilangan prima, ganjil, genap, bilangan rasional itu masih masuk ke prima, masih masuk ke positif. KIY sama dengan 1/3. 1/3 itu kan bukan bilangan bulat, melainkan bilangan rasional. Tapi dia masih termasuk bilangan positif. X juga, X-nya ketemu 13/3. Nah, itu bukan bilangan bulat, melainkan bilangan rasional. Tapi bilangan rasional merupakan himpunan bagian dari bilangan positif. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tetap sampai keempat. Oke, selanjutnya nomor 5. Nah, ini sering keluar ini kalau bentuk soal seperti ini. Mungkin teman-teman sudah sering kalau tryout ketemu bentuk ini. Kalau bentuk yang atas-atas tadi kan masih beragam ya itu karena bentuk soal persamaan, fungsi, itu kayak penalarannya masuk ke penalaran yang lebih dalam. Kalau misalkan ini kan sederhana ya bentuk operasi bilangan, persamaan biasa. Oke, biasanya yang sering keluar kayak akar dari ini, akar dari ini, akar dari ini, udah operasikan dengan ini, sama ini nilai X-nya berapa, nilai A-nya berapa. Misalkan, kalian bisa coba jawab ya, nggak apa-apa. Nggak usah takut salah, kita belajar bareng-bareng. Nanti misalkan saya juga ada yang salah, tandanya, misalkan Kak ini kok tandanya begini, bisa sampaikan ke Kak. Kak, aku punya cara yang ini, boleh. Udah kita belajar bareng-bareng. Yuk, ada yang ketemu? Ini ada caranya, ada cara maksudnya secara untuk dasarnya, kemudian ini juga ada cara cepatnya. Ayo, ada yang mau menjawab ini hasilnya berapa? Ada yang menjawab? Oke, kita bahas ya ini. Jadi bentuk akar dari 4x ditambah akar dari 4x ditambah akar dari 4x itu kan seterusnya dan seterusnya ya. Jadi tambah apa tambah terus. Nilainya adalah 26.
Berarti kita tahu, ini kita tidak perlu memisalkan, karena kita sudah tahu bahwasannya nilai dari persamaan ini adalah 26. Nah, maka kita akan mencari nilai X. Bagaimana? Kita hilangkan akarnya. Tapi kalau kita menghilangkan akarnya yang begitu banyak, kan kita perlu mengoperasikan ya banyak. Kita hilangkan yang paling depan saja. Ini mau saya tuliskan dulu. Jadi 4X ditambah akar 4X ditambah akar 4X ditambah dan seterusnya sama dengan 26. Ini akar yang paling depan mau saya hilangkan. Kalau mau menghilangkan akar, artinya dia dikuadratkan. Berarti kedua ruas kita kuadrat. Maka menjadi 4X ditambah ini akar 4X ditambah akar 4X ditambah dan seterusnya sama dengan 26 dikuadratkan 26 kali 26 676 676 ya. Maka 4X ditambah, nah ini tadi kan mewakili apa? Akar 4X ditambah akar 4 dan seterusnya kan mewakili 26. Kita bisa tulis 26 sama dengan 670. Jadi 4X sama dengan 676. Ini 26-nya ke kanan dikurangi 26. Maka 4X sama dengan, kita kurang berarti 676 kurangi 26, 650. Maka X-nya sama dengan 650 dibagi 4. X-nya sama dengan 6 bagi 4, 1, 25 berarti 6, 10 dapat 2, sisa 2 berarti X-nya sama dengan 162,5. Coba ya, gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, cara cepatnya gimana? Ini, perhatikan ya. Di sini kan operasinya penjumlahan. Ingat, nanti kalau misalkan pengurangan, beda lagi. Di sini kan plus plus ini, plus plus ini. Yang kita lakukan adalah ini, kita tulis dulu persamaannya yang ada di dalam kurung 4x ya, sama dengan 26 kalikan dengan nilai sebelum 26, angka sebelum 26. Angka sebelum 26 itu kan 25. Jadi 4x sama dengan 650, kan maka X sama dengan 650 dibagi 4. X-nya sama dengan 162. Dah, gitu. Itu cara cepat. Kalau misalkan bentuknya dikurang, gimana? Nah, misalkan dikurang ya, ini saya tuliskan contoh di atasnya. Misal akarnya 4X dikurangi akar 4X dikurangi akar 4X dan seterusnya. Nah, sama dengan 26. Nah, berarti cara cepatnya tinggal apa? Kita ambil persamaannya jadi 4X, ya kan? Sama dengan 26, ya, kalikan dengan angka setelahnya. Berarti kalikan 27. Maka 4X sama dengan 26 kali 26 kali 27. 702. Maka X sama dengan 702 dibagi 4, 175 sih. 702 dibagi 4. Berarti X-nya sama dengan 175,5. Nah, gitu untuk yang ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jadi bentuk seperti ini tuh sering ya, sering keluar. Nanti rawan banget kalau ini. Caranya secara konsep seperti itu. Nanti supaya pangkat akarnya itu hilang, maka kedua ruas dikuadratkan. Dikuadratkan, kemudian diselesaikan. Setelah diselesaikan, maka nanti ketemu X-nya. Kalau pakai cara cepat, gitu cara cepat. Tinggal kita perhatikan tandanya. Kalau tandanya ditambah, maka bilangan yang luas kanan kalikan dengan angka sebelumnya. Kalau misalkan dia bentuknya pengurangan, kalikan dengan angka. Ada yang mau ditanyakan? Yang nomor 5? Silakan ya teman-teman.
Nanti kita sampai setengah 10. Mas, masih ada waktu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Suara saya masuk ya? Aman ya? Ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, nomor 6. Nanti ada. Mungkin Mbak Sika kalau misalnya itu dikali atau dibagi, bukan dikurang atau ditambah. Oh, mungkin. Ya, mungkin. Bisa. Kayak misalkan kasus itu akar, ya ada deh. Di sini aja ya, misalkan. Kayak akar gini loh, akar 7 misalnya ini. Kali akar 7, ini kan akar 7. Bahkan ada nilai X-nya juga. Ini sama dengan berapa? Itu juga bisa. Nah, cara seperti ini bagaimana? Ini kan perkalian ya, betul perkalian. Ini kita misalkan sebuah variabel, bisa A, B, C, D, X, dan lain sebagainya. Ini saya mau misalkan A, gitu. Sama, kita hilangkan apa? Kita hilangkan pangkatnya. Ya, pangkatnya. Kayaknya, ya. Kita hilangkan pangkatnya ya. Pangkatnya, akarnya. Biasanya tuh kalau kasus seperti ini tuh angkanya yang dia itu akar-akarnya selisih satu biasanya. Coba kita pakai akar 7 ya, akar 7 bisa tidak. Nah, di sini kuadratkan. Saya ngasal aja buatnya soal ini. Berarti di sini 7 ya, 7-nya kan udah hilang. Banget apa akar yang depannya. Berarti tinggal di sini akar 7, akar 7, akar 7 dan seterusnya sama dengan ini A kuadrat. Berarti di sini tadi akar 7, akar 7, akar 7 itu kan mewakili A. Berarti di sini bisa kita tuliskan saya kasih coret-coretan. Ini itu mewakili A. Tadi kan ini misalkan. Berarti menjadi 7A sama dengan A kuadrat. Maka bisa kita kelompokkan, maksudnya kita jadikan satu. Di sini 0 sama dengan A kuadrat min 7A. Atau bisa tak rubah ke kiri, ini nggak masalah kok ini. Gimana? Sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya. Nah, akar-akarnya gimana? Karena ada sama-sama punya A, A-nya keluarkan. Berarti A kali A min 7. Maka di sini akar-akarnya ketemu berapa? A-nya sama dengan 0 dan A min 7 kan ada sama dengan 0. Berarti A kan A min 7 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 7. Nah, perhatikan. Ini yang perlu diperhatikan apa? Karena akar. Akar itu kan nilainya positif. Nah, nilainya positif. Berarti A yang memenuhi adalah yang ini. Cara cepatnya gimana? Langsung lihat angka yang di dalam A. Langsung lihat angka yang ada di dalam angka. Cara cepatnya gitu. Ini nggak ada variabelnya ya. Nanti kalau ada variabelnya beda lagi kasusnya. Jadi misalkan ada akar 12, akar 12, akar 12, akar 12. Nilainya berapa? Ayo, bisa dijawab. Nilainya berapa? Akar 12, akar 12, akar 12, ya kan? Ayo, berapa jawabannya ini kira-kira? Nah, kok nggak ada yang jawab? Udah diajari cara cepatnya tadi. Jawabannya apa? Akar 12 kali akar 12 kali akar 12 kali akar 12 berarti jawabannya yes. Nggak ada yang jawab sih. Apa? Seriusan ini kok nggak ada yang jawab? Tadi kan kalau ini pakai cara panjangnya ya. Nah, secara konsep gitu. Berarti terus kita simpulkan. Simpulkan akhirnya gimana? Kalau bentuk akar-akar ini hasilnya adalah bilangan yang di akar itu. Jadi akar 12, akar 12, ya udah hasilnya 12. Misalkan akar berapa lagi?
10 akar 10 akar 10. Ya udah hasilnya 10. Gitu. Jadi tinggal diambil angka yang di akar itu. Bilangan yang dia. Kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ada yang mau ditanyakan lagi. Siapa yang takdir, takdir, takdir itu siapa? Firly, Fir. Gimana Kak? Kak Fir, Syafir namanya. Coba nih. Atau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Oke Kak. Ya, sama-sama. Ya seperti itu ya secara konsepnya gitu. Cara cepatnya kita lihat langsung. Sama kayak yang atas tadi. Yang atas juga untuk konsep ini saya hapus ya yang ini karena untuk nomor 6 silakan kalau mau di screenshot boleh yang ini sebelum saya hapus. Nah, silakan coba yang nomor 6. Silakan dicoba untuk yang nomor 6. Jika pasangan P, Q memenuhi sistem persamaan A min B sama dengan 5, kemudian 1 per itu ditambah B sama dengan min 2, maka nilai P min Q adalah berapa? Artinya kan di situ P mewakili A, sedangkan Q mewakili B. 5, ya betul. Sebenarnya soal ini tuh mengecoh ya. Kenapa? Karena ini udah ada A min B. A min B di mana A itu kan mewakili P, ya kan? Ini A, B. Ya udah kalau ditanyakan P min Q, artinya kan sama kayak A min B. Jadi jawabannya 5. Sip. Oke, nomor 6 saya rasa tidak sulit. Kemudian nomor 7. Di sini P, Q juga penyelesaian dari sistemnya 1 1 ditambah B sama dengan min 3, kemudian 1 per A ditambah B sama dengan 1, maka nilainya 6. P min Q berapa? Atau itu bisa dikatakan 6A min B itu berapa? Masih berapa? Itu masih berapa? Silakan. Kalau ini kan bisa kita lakukan substitusi dulu atau eliminasi. Pokoknya kiranya itu cepat eliminasi pakai eliminasi. Oh, ini kemungkinan bisa cepat dilakukan substitusi, substitusi. Jadi kita menggunakan cara tercepat yang bisa kita lakukan. Gitu aja. Karena banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. 1 sampai 12, 13. 21 13. Ada apa yang mau menjawab? Jawabannya berapa? Mungkin A sama B-nya dulu ketemu berapa boleh. B sama B-nya ketemu berapa. Nanti kita lanjutkan.
Padahal yang ketemu jawabannya. Sebentar Kak, oke. Coba dulu. Bisa menggunakan substitusi, bisa menggunakan eliminasi. Bisa keduanya. Oke, oke, ada yang jawab D. Ya, jawabannya D. Nah, jawabannya D. Ya, kita bahas ya. Ini mungkin Kak Rania udah dapat setengah ini. Sebentar lagi ketemu. Jadi ini kita bisa lakukan substitusi atau eliminasi. Nah, kalau kita perhatikan dari dua persamaan yang ada, itu sudah ada satu variabel yang dia koefisiennya sudah sama, yaitu B. Di sini B kan koefisiennya sama ya, sama-sama satu. Berarti ini keduanya bisa kita langsung eliminasi, yaitu mengeliminasi B. Berarti dikurang ya, dan sama-sama B positif supaya hilang, maka kita kurang. Berarti 1 per A min 1, ini juga kita kurang 1, dikurangi 1 per A. Sama dengan min 3 dikurangi 1, berarti min 4. Seperti ini. Kemudian kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya, berarti di sini menjadi A min, karena dikalikan A ya, ini dikali, dikurangi A min 1 per, ini dikalikan. Jadi A min 1 kali A kuadrat min A. Sama dengan min 4. Ya, yang warnanya gini. Yang atas A dikurangi A habis. Nah, min ketemu min 1, ya kan? Min ketemu min 1 jadi positif 1. Tinggal 1. Yang bawah, ayo diapakan? Dikali. Ya, langsung kalikan silang seperti ini. Sama dengan min 4. A kuadrat. Terus min kalikan min jadi plus A. Kemudian kita jama dengankan 0. Jadikan 1 berarti 4A kuadrat min A ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan, kita cari akar-akar. Kita perhatikan di sini sebenarnya akar-akarnya kembar, yaitu 2A min 1 kali 2A min 1 sama dengan 0. Nah, tadi sama ya akar-akar yang kembar, kita cukup ambil salah satu. 2A min 1 sama dengan 0, kan? Maka 2A sama dengan 1, A-nya sama dengan setengah. A-nya sama dengan 1/2. Setelah A-nya ketemu, kita cari B-nya. Saya mau pakai yang ini. 1/A ditambah B sama dengan 1. Berarti 1/A-nya tadi 1/2, setengah, ditambah B. Nah, berarti kan bentuk pecahan seperti ini, penyebut dari pecahan. Yang penyebut bawah ini langsung kalikan ke sini. Kali. Karena kan 1 dibagi 1/2, sama kayak 1 dikali 2/1. Jadi 2/1 cukup 2 ditambah B sama dengan 1. Maka B-nya sama dengan 1 min 2, berarti min 1. B-nya ketemu, A-nya ketemu, udah. Kemudian yang kita cari selanjutnya adalah 6P min Q. A itu mewakili P, B itu mewakili Q. Tinggal kita substitusikan, jadi 6P min Q sama dengan 6 kali P-nya setengah. Dikurangi Q-nya min 1. Jadi plus. Maka ini 3 ditambah 1 sama dengan, berarti jawabannya yang betul, yang dijawab Kak Luna. Jawabannya yang seperti ini. Ada yang mau ditanyakan untuk yang ini?
Mau pakai substitusi boleh. Dibuat B sama dengan A sama dengan tapi kita kan harus mencari cara yang cepat ya. Cara yang paling cepat bisa kita lakukan dan sebelumkan eliminasi. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 7? Kak Rania gimana? Tadi sudah ketemu? Sama Kak ya? Sip. Oke. Yang lain aman ya ini? Oke, kalau aman, saya rasa bisa dilanjutkan. Nomor 8. Seseorang dapat membuat 3 jenis roti yang masing-masing memerlukan 2 bahan berbeda. Dengan rincian biaya bahannya itu sudah ada di tabel. Bahan X sama Y. Untuk roti A, nah itu sudah ada keterangannya. Jika dana yang disediakan orang tersebut sebesar 660.000, maksimum banyaknya roti yang bisa dibuat. Berarti kan di sini kalau maksimum, berarti kan kayak jumlah terbanyak gitu dari roti yang bisa dibuat. Kalau misalkan kita mau membuat roti sebanyak-banyaknya, berarti modal yang kita gunakan adalah sekecil-kecilnya. Kalau kita mau mengambil kayak keuntungan yang sebesar-besarnya, ya kan, keuntungan yang sebesar-besarnya, maka modal yang kita gunakan adalah modal yang sekecil-kecilnya. Kalau misalkan modalnya besar, untungnya kecil, jumlah yang dihasilkan juga kecil. Tapi kalau kita bisa meminimalisir modal, nanti hasilnya besar. Tapi kalau meminimalisir bukan berarti bahannya kayak kurang pantas, kurang apa namanya, abal-abal gitu ya. Enggak, cuma kita menggunakan bahan yang seminimal mungkin. Di sini kasusnya seperti itu. Maksimum banyaknya roti yang bisa dibuat berapa? Berarti modalnya harus sangat kecil. Berarti kan dari masing-masing roti A, B, C, mana modalnya yang paling kecil? Oke, silakan bisa dicoba dulu. Jawabannya B, ya, sip. Betul ya? B. Gimana caranya? Nah, kita cari tadi. Kan kamu mau ngambil melihat jumlah yang paling besar ya. Kita lihat modal yang paling kecil. Dari yang roti A itu kan modalnya 30.000 sama 25. Kalau kita jumlahkan, berarti modalnya hanya 55. Ini modalnya 55. Yang roti B modalnya 60.000, ya kan? Ini ribu ya. Kemudian yang C modalnya 75.000. Nah, berarti modal yang paling kecil sedikit adalah roti A. Maka dengan uangnya sebesar ini, dengan modalnya ini, nah berapa yang bisa kita hasilkan? Kita bagi aja 660.000, ya kan? Dibagi 55, maka yang dihasilkan adalah 12. Dah jawabannya yang itu. Kalau misalkan minimum banyak, berarti kita lihat apa modal yang paling besar. Minimum banyak roti yang bisa dibuat, berarti kita lihat biaya roti yang modalnya paling besar, yaitu 70. Nanti bisa tinggal dibagi. Seperti itu. Kalian nomor ini. Untuk nomor 8, aman? Ya, tidak ada yang mau ditanyakan. Yang penting kita pahamkan dulu ya, itu tadi. Kalau mau mencari nilai jumlah yang sebanyak-banyaknya, modalnya harus minim. Kalau hasilnya minim, berarti modalnya banyak. Saya rasa yang nomor 8 cukup ya. Kita lanjut nomor 9. Ya, nanti kalau masih cukup waktunya bisa kita lanjut. Kali ini yang nomor terakhir. Variabel X, Y, Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 12. Dan seterusnya itu ya. Kemudian, apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan? Ini sebenarnya bisa kita langsung lihat saja. Kalau bentuk persamaan, sebenarnya bentuk persamaan itu kita memang perlu membutuhkan
persamaannya yang disajikan adalah tiga variabel ya. Sebenarnya kita perlu tiga variabel untuk menyelesaikannya. Artinya selain bisa diselesaikan dengan dua persamaan lagi yang memenuhi x, y, z, atau bisa salah duanya atau salah satunya. Yang penting pernyataan yang disajikan itu dia memenuhi variabel-variabel yang disajikan. Itu sebenarnya sudah bisa menjawab. Apalagi salah satu variabel di situ dirasa sudah menjawab. Ayo, kira-kira jawabannya apa ini? Langsung saja. Ayo, jawabannya nih. Apakah masih mencoba eliminasi substitusi? Apa ya? Jawabannya nih. Nomor 9. Kira-kira pernyataan satu saja, atau pernyataan dua saja, atau keduanya diperlukan, atau bahkan keduanya tidak menjawab. Satu sampai dua lima. Ya. Oh, tidak ada yang menjawab. Yang mau pendapat ini. Jadi seperti ini ya. Nah, yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ini persamaan itu mengandung tiga variabel. Kemudian kalau kita melihat pernyataan pertama itu mewakili nilai X. Pernyataan pertama itu bisa menjawab, tapi tidak bisa hanya pernyataan satu saja. Kenapa? Karena kita nggak bisa menjawab variabel Y sama Z-nya, karena di situ hanya diketahui X-nya saja. Kemudian kita tambahkan pernyataan dua. Kalau kita substitusikan ke pernyataan dua saja, perhatikan. Di situ hanya Y sama Z. Maka untuk pernyataan dua saja itu juga tidak cukup untuk menjawab persamaan. Maka kedua pernyataan ini itu cukup untuk menjawab persamaannya itu pertanyaan secara bersama-sama. Contohnya, kira-kira bisa dipahami? Jadi kenapa kok nggak bisa salah satunya? Ya itu tadi karena kan di pertanyaan itu mengandung tiga variabel ada x, y, dan z. Berarti harus mempunyai penyelesaian atau kayak kita butuh butuh bantuan ya butuh bantuan sama pernyataan yang mengandung variabel-variabel tersebut. Jadi X-nya udah diketahui, Y-nya, Z-nya juga. Gimana itu kalau misalkan kita cari? Nah, X-nya bisa kita substitusikan dulu. X-nya disubstitusikan dulu, kemudian setelah itu nanti kan ketemu tuh ada Y sama Z. Karena X sudah disubstitusi, maka tinggal Y sama Z. Terus eliminasi Y, Z itu dengan pernyataan dua. Nanti ketemu Y-nya, ketemu Z. Logikanya harus bisa ya, Kak. Ya. Iya sih, main-main logika. Kalau kita mengerjakan, walaupun matematika itu ilmu pasti, tapi ada beberapa kasus itu bisa kita kerjakan dengan logika. Ini kalau ada soal-soal kayak gini, kadang bikin bingung. Iya, kadang kan kayak kita soal seperti itu mengecoh ya, kayak pernyataan-pernyataan gitu. Dirasa kok yang satu udah cukup, oh berarti dua nggak usah. Satu saja sudah cukup, ya udah jawabannya satu saja sudah cukup. Atau satu nggak bisa, berarti kita perlu uji dua. Dua diuji nggak bisa, oh berarti ya sudah ternyata dua nggak bisa. Atau dua-duanya bisa, gitu. Jadi logikanya kenapa tadi kan di situ untuk pertanyaannya ada tiga variabel yang harus memenuhi. Maka pernyataan yang mendukung harus mengandung tiga variabel tersebut. Artinya kan kita bisa melakukan eliminasi substitusi. Kecuali dia di pernyataannya hanya diketahui X sama Y ya. Misalkan di pernyataan dua tuh hanya X kayak gini. X ditambah Y sama dengan 6.
Nah, ini pernyataannya itu satu dua pun tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada. Kenapa? Karena Z-nya nggak ada. Tuh, ya. Jadi memang harus didukung ya, harus didukung. Kayak gitu. X sama Z juga. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Terakhir, nomor 10. Ini kita bahas bersama saja ya. Karena kita bahas bersama masih ada waktunya. Di sini misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan 2X min Y tidak sama dengan 0. Apakah nilai 2X lebih dari Y? Putuskan apakah pernyataan satu atau dua berikut cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada. Kita buktikan masing-masing pernyataan. Ini untuk pernyataan satu dulu. Pernyataan satu di situ 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah Y kuadrat sama dengan 9 kali Y min 2X. Tadi kan karena yang diketahui adalah 2X min Y tidak sama dengan 0 sama 2X lebih dari Y. Nah, sedemikian rupa kita harus membuktikan bentuknya itu sama dengan pertanyaan yang disajikan. Maka jika kita faktorkan untuk yang bentuk ini, ya bentuk ini kita faktorkan, itu menghasilkan di sini 2X min Y dengan 2X, ini juga 2X, ini min Y. Sama dengan ini 9 kali, nah ini kita ubah ke 2X min Y. Berarti kita kalikan minnya dikeluarkan. Jadi minnya jadi punya 9, 2X min Y. Kayak kita balik gitu. Kalau kita kalikan minnya itu sama saja, nanti menjadi Y min 2X. Maka dari sini kita bisa sederhanakan, karena ini sebuah persamaan dan ini perkalian, ini bisa dicara seperti ini. Maka 2X min Y sama dengan min 9. Nah, ini loh nilainya. 2X dikurangi Y nilainya sama dengan negatif 9. Berarti kemungkinan yang terjadi 2X itu nilainya bagaimana? Kurang dari atau lebih dari Y? Kurang dari Y. Kenapa? Karena hasilnya min. Hasilnya min. Jadi 2X itu pasti kurang dari. Nah, kenapa sih kalau misalkan 2X itu nilainya min 4 ya, min 4, min 5 gitu misalkan, sama dengan min 9. Pasti, pasti 2X itu kurang dari. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ini dulu? Terus pernyataan 2. Buktikan. Pernyataan 2, 4X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 4Y min 2X. Kita, ini bentuk seperti ini khusus ya yang ada masing-masing. A kuadrat min B kuadrat itu bisa juga menjadi A plus B kali A min B. Jadi yang ini bisa kita ubah menjadi 4X, atau ini juga bisa difaktorkan sebenarnya, bisa difaktorkan jadi 2X. Karena kebetulan ini ada, ini juga bisa 2X min Y. Terus ini berarti 2X plus Y. Kenapa kok 2X min Y, 2X plus Y? Kalau 2X kali 2X kan jadi 4. Ya. Ini kan 2-nya difaktorkan atau eksponen, diubah eksponen jadi 2 pangkat 2. Jadinya 2X. 2X. Sama dengan, ini juga bisa kita sederhanakan. Bentar, soalnya salah. Ini 8. Kita sederhanakan, 4-nya bisa dikeluarkan. Berarti 4 kali Y min 2X. Kita ubah ya, jadi nanti negatifnya dikeluarkan. Ini menjadi 2X plus Y. Jangan lupa 2X min Y. Ini min 4 kali 2X plus Y. Nah, ini kita sederhanakan 2X, 2X. Tinggal 2X min Y sama dengan min 4. Kalau kita perhatikan, ini juga tidak bisa menjelaskan ya bagaimana
kita cari tadi plus ya. Ini tidak bisa menjawab juga 2x-nya min Y ini hasilnya sama dengan min 4 itu sama seperti yang atas. Kira-kira berarti untuk dua pernyataan ini bagaimana dua pernyataan ini? Jadi pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang A. Jawabannya yang kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk yang nomor ini? Karena kan kalau di pertanyaan kan 2x kurang lebih dari Y ya. Sedangkan kalau di sini ternyata diperoleh 2x-nya kurang dari Y. Itu juga yang bawah seperti itu. Untuk yang nomor 10 ada yang mau ditanyakan? Keduanya tidak bisa menjawab. Bisa plus, bisa lebih, bisa kurang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terakhir ya nomor ini. Atau adakah jawaban lain yang mendukung? Misalkan untuk yang ini. Kenapa kok bisa tidak memenuhi? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Terakhir untuk nomor 10 silakan. Ada? Tidak ada? Saya agak bingung kenapa gak memenuhi Kak. Oke, saya kasih contoh. Ini sebenarnya juga sama. 2x ini juga lebih dari Y. Ini juga 2x kurang lebih dari Y. Ini ada dua jawaban. Kenapa kok gak memenuhi ini? Pak ulangi ya. Kenapa kok tadi tidak memenuhi? Kita bisa buat permisalan ya. Karena hasil akhirnya ini. Hasil akhirnya ini. Hasil akhir yang diperoleh adalah 2x min Y sama dengan min 9. Kan kita tidak tahu ya nilainya 2x itu berapa. Kemudian Y itu berapa. Misal 2x itu saya ambil 5. Nah, Y-nya pakai min berapa ya misalkan? Min 4. Itu kan nilainya sama aja kayak min berapa ini? Min 9. Bisa kan? Min 5 itu kan lebih kecil daripada min 4. Ya kan? Dimana ini adalah 2x, ini adalah Y. Berarti kan min 5 dia lebih kecil. Nah, ini kan bisa seperti ini. 2x itu juga misalkan ini tak balik. Min 4 yang Y-nya min 5 sama dengan min 9. Nah, ini kan hasilnya juga mungkin. Karena kan kita nggak tahu min X, Y-nya tuh di situ. Ya, untuk yang apa namanya? Min 2x-nya, 2x itu ternyata bisa lebih dari Y, 2x itu juga bisa kurang dari Y. Contoh yang ini juga kasus yang bawah ini. Kan 2x min Y sama dengan min 4. Nah, kita juga bisa memisahkan 2x itu berapapun. Kita nggak tahu nilainya. Kita misalkan aja 2x itu adalah min 1. Yang Y-nya itu adalah min berapa ya? 3. Nah, itu kan hasilnya min 4. Atau bisa jadi tak balik ini min 3, yang ini min 1. Ini min 4. Nah, ternyata kan 2x itu bisa lebih besar daripada Y. Nah, atau sebaliknya juga 2x itu juga bisa lebih kecil daripada. Maka di sini bisa. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwasanya 2x atau Y itu mana yang lebih besar. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kayak ambil itu ya Kak. Kiranya kalau misalkan menemukan dua jawaban, nanti kan kita mesti ada menemukan beberapa kasus kayak di tabel biasanya disajikan P sama Q. Sehingga dia mungkin ada kasus P sama Q, kemudian P itu sebuah operasi dan Q itu nilainya ada.
Misalkan nilainya 6. Kita disuruh membuktikan nilai P-nya tuh. Ternyata, misalkan Q-nya tadi ketemu 6 ya. Bentar, ini tak coret-coret di bawah. Misal, ini ada kotak. Gini. Ini ada P, ini ada Q. Kan kita sering banget itu. Ada soal seperti ini. Misal P itu nilainya 6. Ini ada sebuah operasi 2X ditambah 3. Sama dengan berapa gitu. Misalkan sama dengan 3Y. Misalkan gini. Nah, ini misal aja ya, misal aja. Setelah kita buktikan nilai P itu ada dua. Nah, misalkan di sini ada untuk apa sama dengan apa, untuk apa sama dengan apa. P itu ketemu ada P-nya sama dengan 7, P-nya sama dengan 5. Nah, untuk jawaban kasus seperti ini apa? P itu tidak bisa dinyatakan hubungannya dengan Q. Kita tidak bisa menyatakan hubungan antara P dan Q. Kenapa? Karena ada dua jawaban kemungkinan, yaitu P lebih dari Q dan P kurang dari Q. Kecuali di situ ada jawabannya P lebih dari Q, P kurang dari Q. Itu seperti itu enggak? Tapi kalau gini, sama kayak ada gini, ada jawaban yang di atas tadi kan ada dua kemungkinan ya. Ada kurang dari, ada lebih dari. Jadi sebenarnya keduanya itu ya tidak mendukung untuk pertanyaan yang kira-kira ada yang mau ditanyakan. Tak tambahin lagi ya, tak kuatkan lagi. Kenapa juga kok itu tidak bisa dilanjutkan? Ya. Kalau kita perhatikan lagi ya, perhatikan lagi di sini baik angka ya. Nih, tak jelaskan lagi. Ini bentuknya itu kan sama. Bentuk apanya? Persamaan ini loh. Persamaan ini sama. Kalau kita lakukan eliminasi kembali, ya, misalkan kan kita ada ketemu dua persamaan tuh, sistem namanya sistem persamaan kan berarti kita bisa melakukan eliminasi, bisa lakukan substitusi untuk menemukan variabel-variabel yang dicari. Kalau kita lakukan eliminasi, artinya itu kan habis 2x min y, misal kita kurangkan dengan 2x min y, itu nanti kan akan habis. Jadi sama aja. Mau dilanjutkan lagi, misal nanti dilanjutkan lagi ya, ketemu seperti ini mau dilanjutkan lagi kan, kalau persamaannya beda, misalkan untuk yang pernyataan satu sama pernyataan dua ternyata ditemukan bahwasannya persamaannya berbeda. Nah itu lakukan eliminasi tidak apa, itu lakukan eliminasi tidak apa. Tapi kalau kita udah lihat, oh ini ternyata persamaannya sama, kita bisa mencari kemungkinan yang ada kayak tadi, oh 2x itu kita bisa misalkan dia lebih besar daripada Y. Atau sebaliknya, ternyata itu juga bisa menjawab nilai yang sebelah kanan. Ya kan, ini kemungkinan bisa saja ada dua, lebih dari atau kurang. Seperti itu untuk yang nomor 10. Nanti begitu juga untuk kasus yang seperti ini ya. Nanti dirasa ada dua kemungkinan jawaban seperti ini, maka hubungan P dan Q itu tidak dapat dinyatakan. Kita tidak dapat menyatakan hubungan P dan Q. Kecuali di situ ada nilai P-nya kurang lebih dari atau kurang dari. Sampai nomor 10 ada yang mau ditanyakan? Nanti di sini ada beberapa soal yang bisa dicoba. Nah, bisa dicoba. Ini ada 11, 12. Ini masih itu ya persamaan. Persamaan ini bisa dicoba dulu nanti. Besok atau lusa nanti saya share untuk pembahasan secara keseluruhan. Sama yang kayaknya minggu kemarin juga belum saya share. Nanti sekiranya ada kesulitan, bisa WA, enggak apa-apa. Malam hari kalau misalkan mau tanya-tanya atau apa, silakan tanya, nggak apa-apa di malam hari. Nomornya ada di grup yang biasanya share informasi untuk linknya, dan itu nomor saya, itu bisa. Kalau misalkan mau menghubungi di luar jam kerja, ya jam istirahat gini nggak apa-apa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?